Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi rekan-rekan sekalian. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang ragam komunikasi dalam bidang kesehatan. Tapi sebelumnya silahkan yang belum subscribe, silahkan subscribe. Kemudian like dan komen, juga share. Harapannya semoga banyak orang yang bisa mengambil manfaat dari pembahasan kita kali ini. Baik rekan-rekan sekalian, ketika kita berbicara tentang komunikasi kesehatan, tentu setiap public relation dituntut ya untuk memiliki skill komunikasi yang baik, terutama mereka yang bekerja di bidang kesehatan. Baik itu di rumah sakit ya, ataupun di bidang-bidang atau pos-pos kesehatan lainnya. Ragam komunikasi kesehatan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah interpersonal, kemudian yang kedua adalah komunikasi verbal dan nonverbal, dan yang ketiga adalah komunikasi persuasif. Kita akan kupas ya nanti satu persatu dari ragam komunikasi kesehatan ini. Yang pertama, kita masuk pada pembahasan tentang komunikasi interpersonal. Apa yang dimaksud dengan komunikasi interpersonal? Sederhananya rekan-rekan, komunikasi interpersonal itu adalah komunikasi yang dilakukan secara langsung antar individu yang memungkinkan setiap individu untuk menangkap reaksi ya dari individu yang lain. Kita sebagai makhluk sosial tentu membutuhkan yang namanya komunikasi interpersonal. Karena dengan komunikasi interpersonal ini kita bisa menunjukkan eksistensi kita, ya kita juga belajar untuk caring ya kepada orang lain, individu lain gitu ya, supaya mencapai keselarasan dan harmonisasi yang baik dalam kehidupan ini. Karena kita sebagai makhluk sosial tidak mungkin untuk bisa hidup sendiri dan berkomunikasi hanya dengan diri sendiri. Tentu kita membutuhkan kehadiran dari orang lain. Begitu ya. Berikutnya, seberapa besar efektivitas dari komunikasi interpersonal ini ya? Bisa kita lihat ya dari 4 hal sebagai indikatornya. Yang pertama adanya open date atau keterbukaan. Maksud dari keterbukaan ini yaitu kedekatan antar pribadi yang bisa mengakibatkan seseorang itu mampu menyatakan pendapatnya dengan bebas dan terbuka. Ya, karena hal tersebut tentu akan mempengaruhi berbagai variasi pesan, baik nantinya verbal maupun non-verbal. Gitu ya. Jadi dalam komunikasi interpersonal sangat diperlukan yang namanya open date, saling terbuka ya. Tidak menyimpan katakanlah hal-hal tertentu yang tidak dimengerti oleh lawan bicara kita. Jadi saling terbuka, kita bebas untuk mengemukakan pendapat kita, ya, opini kita, sehingga ini nantinya bisa dimengerti oleh orang lain, begitu. Yang kedua adalah empati, ya. Dalam hal ini empati berarti kemampuan seseorang dalam memproyeksikan dirinya kepada peranan orang lain maupun mencoba merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain ya. Dalam komunikasi interpersonal yang baik ya, empati ini juga memiliki peranan yang penting ya. Karena apa? Dengan empati, orang yang kita ajak bicara, orang yang kita ajak komunikasi gitu ya, akan merasa jauh lebih nyaman ya, klik gitu ya ketika berinteraksi dan menjalin komunikasi dengan kita, karena kita berusaha untuk memahami dari sisi perasaannya, ataupun sebaliknya ya, yang kita ajak komunikasi juga bisa memberikan empati itu kepada kita. Yang ketiga adalah positiveness atau kita sebut dengan sikap positif. Sikap positif ini adalah hal-hal yang baik gitu ya, yang positif, yang ditunjukkan selama proses komunikasi interpersonal
ya. Positif ini meliputi bagaimana kita bersikap positif terhadap diri kita sendiri, ya. Dan kemudian yang kedua adalah bagaimana kita menyampaikan perasaan positif untuk situasi komunikasi supaya mencapai interaksi yang efektif. Ya, sikap positif berarti dalam arti kita memberikan pemikiran yang baik gitu ya. Di sisi lain kita juga kalau dalam agama kita istilahnya berhusnudon ya. Berhusnudon kita menyampaikan hal-hal yang baik gitu ya. Kalaupun ini kita memberikan masukan tentu dengan tata bahasa, dengan kalimat yang santun seperti itu. Ini bagian dari positiveness. Yang keempat adalah equality atau kita sebut dengan kesetaraan. Ya, kesetaraan ini adalah dalam komunikasi interpersonal supaya tidak ada ketimpangan. Misalnya katakanlah yang melakukan komunikasi ini dari orang yang berbeda latar belakang sosialnya atau strata sosialnya. Nah, supaya salah satu tidak merasa dirinya tidak dihargai gitu ya. Jadi cara ataupun nada ya, nada bicara ini juga harus di setel yang baik. Sehingga yang kaya tidak merasa kesannya ketika berkomunikasi itu hanya sekedar memerintah gitu ya. Sedangkan mereka yang latar belakang strata sosialnya rendah gitu ya, merasa disudutkan atau tidak diperlakukan dengan baik. Nah, ini tentu nanti komunikasi tidak akan berjalan dengan nyaman dan dinamis. Sehingga bagi mereka ketika berbeda, entah itu latar belakang pendidikan, latar belakang sosial ya, ataupun misalnya jabatan gitu ya, tentu kita harus tetap bisa respect supaya timbul dan muncul yang namanya equality begitu. Berikutnya, peran komunikasi interpersonal dalam kesehatan. Ada 4 hal rekan-rekan sekalian, peran komunikasi interpersonal dalam kesehatan. Yang pertama adalah kuratif. Jadi dalam komunikasi interpersonal ini, ketika ini dalam bidang kesehatan gitu ya, tentu salah satunya adalah kuratif. Kuratif di sini misalnya percakapan antara tim medis, bisa dokter, bisa perawat gitu ya. Ataupun katakanlah bagian pendaftaran ataupun bagian farmasi misalnya ketika melakukan komunikasi dengan pasien ya. Kuratif berarti pasien ini sudah terkena penyakit nih dalam proses penyembuhan. Biasanya komunikasi itu modelnya seperti memberi katakanlah support ya, memberi support atau memberikan informasi begitu. Sedangkan yang preventif adalah untuk pencegahan. Misal ketika dokter berpesan kepada pasien supaya nanti tidak kambuh lagi penyakitnya, tolong nanti hindari hal-hal bla 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 seperti itu ya. Nah, ini preventif. Atau lakukan misalnya olahraga yang teratur, makan dengan pola makan yang baik misalnya bagi penderita MAH yang diakibatkan stres misalnya ya. Nah, ini adalah bentuk contoh dari komunikasi preventif. Kemudian ada juga komunikasi yang sifatnya adalah untuk terapi atau terapeutik ya. Artinya di sini untuk memberikan pendekatan terapi kepada pasien ya, misalnya dari tim medis kepada pasien. Nah, tentu kalau terapi ini kan berarti ada katakanlah semacam edukasi ya. Semacam edukasi yang mana sebelumnya diawali dengan kalimat sapaan supaya pasien ini jauh lebih nyaman terlebih dahuluin ketika kita ajak komunikasi sebelum kita nanti memberikan edukasi tertentu yang mana ini adalah sebagai bagian dari proses terapi menuju kesembuhan si pasien begitu. Kemudian yang keempat ada promotif. Promotif di sini artinya kita mengajak ya kepada pasien atau kepada orang yang kita ajak komunikasi, misalnya kita ajak untuk hidup lebih sehat misalnya, apalagi misalnya untuk menghindari rokok ya, dia mungkin bermasalah dengan jantung misalnya, ada indikasi penyakit jantung yang akut gitu ya, cukup serius. Maka dalam promotif, komunikasi promotif bisa disampaikan, kita ajak supaya pada akhirnya ya si pasien ini
memunculkan awareness-nya, kesadarannya, yang pada akhirnya memang dia mempersepsikan bahwasanya rokok itu tidak baik, rokok itu sangat bisa mengganggu kesehatan gitu ya. Jadi kita mensupport pasien ini supaya hidup sehat dengan meninggalkan rokok seperti itu. Oke, next tentang komunikasi verbal dan non-verbal ya. Jadi yang kedua, tadi kita sudah bahas tentang interpersonal ya. Sekarang yang kedua adalah komunikasi verbal dan non-verbal. Apa yang dimaksud dengan komunikasi verbal dan non-verbal? Sederhananya rekan-rekan, komunikasi verbal itu adalah pesan yang disampaikan secara lisan dan tulisan ya. Jadi bisa secara lisan maupun secara tulisan. Sedangkan nonverbal ini adalah komunikasi ataupun pesan yang berupa isyarat, gerak dan ekspresi. Itu ya perbedaan antara komunikasi verbal dengan nonverbal. Komunikasi verbal ya dipengaruhi oleh beberapa faktor rekan-rekan. Ya, ada 5 di sini. Ada arti denotatif konotatif. Ya, saya kira rekan-rekan sudah cukup paham ya tentang denotatif dan konotatif gitu ya. Kita belajar dari sekolah dasar, SMP dan SMA gitu ya tentang arti denotatif dan konotatif gitu ya. Kemudian tentang vocab ya atau vocabulary. Jadi dalam komunikasi verbal ini tentu dibutuhkan banyaknya kosakata yang kita kuasai. Supaya apa? Supaya kita lebih leluasa dalam menjalin komunikasi, ya. Kemudian yang ketiga adalah intonasi. Kelihatannya sepele intonasi ini, tapi dengan intonasi yang berbeda ini juga akan menangkap persepsi yang berbeda, begitu ya. Jadi misalnya sederhana, saya berikan contoh untuk yang intonasi ya. Sebenarnya intonasi kita minta tolong, tapi kita tidak menggunakan kalimat tolong gitu ya. Ambilkan gelas ya. Ketika suara kita agak nadanya tinggi, orang mengira kalau ini adalah sebuah perintah gitu atau kita sedang marah gitu ya. Padahal sebenarnya terkadang beberapa latar belakang personality kita, karena dari awal misalnya kita dibesarkan di lingkungan yang dengan intonasi tinggi gitu ya, sehingga terkadang ketika kita masuk pada komunitas yang katakanlah dengan intonasi rendah gitu, menganggap hal tersebut adalah kita dipersepsikan orang yang sedang marah gitu ya. Padahal memang intonasi yang kita setel itu seperti itu. Nah, sehingga perlu untuk menata intonasi ya supaya bisa dimengerti, bisa diterima oleh orang yang kita ajak komunikasi itu dengan baik. Kemudian yang keempat ini kaitannya dengan clarity dan brief gitu ya. Jadi hal-hal yang baik ya tentang keberanian kita untuk bisa menyampaikan hal-hal yang sebenarnya gitu ya. Ini juga harus kita junjung tinggi ya. Kejujuran ya, sopan santun itu juga harus tetap kita perhatikan. Kemudian yang kelima adalah timing dan relevan ya. Jadi waktu dan relevansinya itu juga harus kita pertimbangkan. Apa yang kita omongkan itu relevan enggak? Misalnya informasi yang kita informasikan relevan nggak dengan yang sebenarnya. Jangan-jangan yang kita omongkan ini hoax gitu ya, tidak ada kebenarannya. Ya, jangan-jangan audiens sudah tidak nyaman dengan apa yang kita sampaikan gitu ya, tapi kita tidak memperhatikan timing. Gitu. Sebenarnya yang kita ajak sedang tergesa-gesa, tapi kita masih bercerita, asik bercerita. Nah, ini kan tentu juga tidak tepat rekan-rekan ya. Jadi kita harus melihat kapasitas, dan kadang kan ada ya reaksi yang tersirat langsung dari individu, dia merasa nyaman tidak, dia agak tergesa-gesa enggak gitu, dia in enggak dengan apa yang kita omongkan. Kan ada yang secara tidak langsung gitu, kadang dia memperlihatkan memang sudah tidak nyaman dengan komunikasi yang kita jalin. Nah, kita juga harus cepat-cepat bisa menyudahi komunikasi tersebut. Begitu ya.
Selanjutnya, perilaku yang mewarnai komunikasi verbal, ya. Ada 3 perilaku yang mewarnai komunikasi verbal. Yang pertama adalah perilaku agresif. Perilaku agresif di sini yaitu mempertahankan sikap dan pendapat, tidak mempedulikan orang lain, dan menginginkan hasil akhir dari orang yang melakukan perilaku agresif dalam komunikasi ini, dia sebagai pemenang dalam komunikasi atau yang mendominasi dalam komunikasi. Sikap dan perilaku agresif ini biasanya memiliki ciri, ya, dalam konteks komunikasi itu cenderung menyuruh atau memerintah orang lain. Kontak mata cenderung agak pedas, melotot gitu ya, dan intonasinya tinggi ketika berbicara. Nah, ini apakah baik apa tidak gitu ya? Saya kira kita lihat dalam konteksnya. Tetapi bagaimanapun ketika kita melancarkan komunikasi agresif, ini tentu banyak orang yang tidak bisa menerima gitu ya, karena orang sangat bisa menerima ketika diperlakukan secara equality tadi ya, secara setara gitu ya. Karena dalam komunikasi, walaupun misalnya maaf, yang melakukan komunikasi adalah pimpinan, tentu akan merasa nyaman, bisa diterima dengan baik oleh bawahan atau oleh karyawan ketika tidak melancarkan yang namanya komunikasi agresif, ya. Kemudian yang kedua, rekan-rekan, adalah perilaku pasif. Perilaku pasif dalam komunikasi ini biasanya indikasinya itu yang bisa kita lihat ya, menghindari konflik dengan lawan bicara, ya, cenderung diam, ya, cenderung tidak banyak komentar, cenderung tidak banyak merespon dengan kata-kata gitu ya. Hal ini dilakukan demi kelancaran komunikasi, walaupun pada sisi lain terkadang mengorbankan kepentingan pribadi, ya. Apakah ini salah? Kita tidak bisa menilai ini salah apa betul, karena ini model komunikasi yang bebas, setiap orang bisa melakukan sesuai dengan situasi yang tengah terjadi. Bagi mereka yang pengen pilih aman aja, misalnya biar cepet nih waktu diskusinya nggak lama gitu, bisa ambil model perilaku pasif dalam komunikasi ya. Walaupun sisi tidak baiknya adalah kita tidak bisa mengungkapkan apa yang menjadi keinginan kita ataupun pendapat atau saran dari kita, begitu. Kemudian yang ketiga adalah perilaku asertif. Perilaku asertif di sini adalah perilaku, ya, yang mana menunjukkan sikap mampu berkomunikasi dengan jujur dan tegas, ya, namun tetap dalam koridor bisa menghargai dan menjaga perasaan orang lain, ya. Nah, perilaku asertif ini biasanya tidak mementingkan kepentingan sendiri saja, tetapi mementingkan kepentingan orang lain. Juga dalam hal ini tidak semena-mena menahan diri dari intervensi orang lain. Nah, perilaku asertif ini mempunyai ciri seperti membuat permintaan kepada orang lain secara wajar tanpa memerintah, mampu menolak permintaan dengan baik gitu ya. Kemudian melakukan kontak mata dengan wajar, tidak melotot gitu ya, serta intonasi suara yang sedang. Nah, sikap asertif ini seharusnya dimiliki oleh setiap individu supaya proses komunikasi bisa berjalan dengan baik, ya. Jadi kalau asertif ini kita lebih lebih equal gitu ya, lebih setara. Artinya ketika kita tidak senang, kita tidak setuju, kita pun menyampaikan dengan baik, ya. Misalnya ketika kita setuju ya kita sampaikan juga tidak secara berlebihan. Intonasi suara kita setel dengan intonasi yang sedang, kemudian kontak mata adalah kontak mata yang wajar, ya. Itu pengertian dari perilaku komunikasi asertif. Berikutnya, komunikasi nonverbal memiliki 5 fungsi, ya rekan-rekan sekalian. Jadi dalam komunikasi nonverbal, ini kita masuk komunikasi nonverbal, pembahasannya memiliki
5 fungsi. Yang pertama adalah fungsi repetisi. Ya. Apa maksud dari fungsi repetisi di sini? Yaitu fungsi mengulang pesan yang telah disampaikan. Contoh ya, saat mengatakan ya, biasanya kan kita secara otomatis mengangguk gitu ya. Kita tidak perlu mengatakan ya, tapi kadang kita mengangguk. Ketika ditanya, kamu sudah makan? Kita menganggukkan kepala, orang akan paham. Jawabannya adalah ya, sudah makan. Gitu ya, jadi repetisi. Nah, ada juga repetisi dalam hal ini, misalnya ya, kita dengan menggelengkan kepala kan biasanya mengindikasikan tidak. Ketika ditanya, Anda sudah sholat duhur misalnya, kita menggelengkan tidak, kita biasanya bicara sambil otomatis diikuti oleh gerakan tubuh kita. Ini yang disebut dengan fungsi repetisi. Kemudian yang kedua adalah fungsi substitusi. Apa yang dimaksud dengan fungsi substitusi di sini? Yang dimaksud dengan fungsi substitusi di sini adalah fungsi menggantikan lambang-lambang verbal. Sebagai contoh, kita melambaikan tangan atau menggelengkan kepala untuk mengatakan tidak. Ya, biasanya kita ketika mengekspresikan tidak gitu ya, bisa kita lambaikan tangan, ya, artinya tidak. Bisa kita gelengkan kepala. Nah, ini adalah contoh dari fungsi substitusi. Yang ketiga adalah fungsi kontradiksi, yaitu menolak pesan verbal atau memberikan makna yang lain terhadap pesan verbal. Contohnya, saat kita mengatakan bagus, misalnya kita diminta nih untuk merespon rekan kita yang sedang mencoba baju baru misalnya. Biasanya kan bilang, gimana baju saya bagus nggak? Gitu ya. Nah, biasanya kita mengatakan ya bagus, tapi kita tidak melihat tatapan mata kita kepada yang kita ajak lawan bicara kita tadi. Misalnya kita sambil memainkan handphone gitu ya, bagus, sambil kita fokus ke handphone. Nah, ini sebenarnya kan kontradiksi. Dia mau mengatakan tidak, kok kayaknya tidak tega gitu ya dengan rekannya yang sudah seneng ya ketika dia coba baju baru. Akan tetapi ya untuk sekedar menyenangkan akhirnya kita bicara ya bagus, tapi kita tidak fokus dengan apa yang kita omongkan, kita fokus pada hal lain. Nah, ini yang dimaksud dengan fungsi kontradiksi. Jadi saling bertolak gitu ya, bertolak belakang. Kemudian yang keempat adalah fungsi komplement. Fungsi komplement ini yaitu fungsi yang melengkapi dan memperkaya makna nonverbal. Sebagai contoh, seseorang yang melambaikan tangan saat mengatakan selamat tinggal atau goodbye, biasanya kita kan melambaikan tangan. Nah, ini adalah fungsi komplement. Jadi sebagai pelengkap ya untuk menegaskan dari apa yang kita sampaikan. Kemudian yang kelima adalah fungsi aksentuasi, yaitu menegaskan pesan verbal atau menggarisbawahinya. Sebagai contoh, kita melihat jam tangan sebagai tanda waktu telah habis. Harapannya orang yang kita ajak bicara ini sadar bahwasanya kita tidak cukup banyak waktu gitu ya untuk melanjutkan komunikasi. Begitu. Berikutnya, peran komunikasi verbal dan nonverbal dalam bidang kesehatan. Ya. Dalam dunia kesehatan, rekan-rekan sekalian, idealnya komunikasi itu dijalin dengan baik antara tenaga kesehatan dengan pasien. Ya, komunikasi akan berjalan efektif ketika antara orang yang menyampaikan pesan dengan penerimanya itu saling memahami satu dengan yang lain. Ya, jadi ini yang menjadi kunci adanya pemahaman, ya, saling memahami. Misalnya kalau pasien itu membutuhkan informasi, berarti kita sebagai tim medis ya memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pasien. Ya, misalnya pasien ini latar belakang pendidikannya tidak tinggi gitu ya, maka kita pun menyampaikan dengan bahasa yang mudah, sederhana sehingga bisa dicerna, diterima dengan baik oleh pasien tersebut. Yang kedua, komunikasi itu dilakukan untuk meraih perhatian, kasih sayang, minat, kepedulian, simpati, tanggapan, dan lain-lain.
ya. Jadi dalam komunikasi ini tenaga kesehatan melibatkan kapasitas intelektual, empati, ya, dan kemampuan dalam menangani emosi. Misalnya pasien ini sedang tidak puas nih dengan pelayanan yang ada di rumah sakit, kemudian menyampaikan klaimnya, ya, maka kita sebagai tim dari kesehatan, entah itu public relation dalam hal ini ya, kita harus bisa menahan emosi, walaupun bisa jadi yang disampaikan pasien juga tidak semuanya benar, gitu ya. Kita tetap bisa calm down, tetap bisa menahan diri, tetap bisa menahan emosi kita supaya tetap bisa menyampaikan dengan baik, gitu ya. Nah, ini yang terpenting kunci dalam komunikasi verbal dan nonverbal, ya. Jadi peranannya cukup signifikan dalam mendukung keberhasilan komunikasi di bidang kesehatan. Yang ketiga, rekan-rekan sekalian, adalah komunikasi persuasif. Ya, tadi kita sudah membahas dua hal, komunikasi interpersonal dan komunikasi verbal nonverbal. Sedangkan yang ketiga, kita masuk pada pembahasan komunikasi persuasif, ya. Apa yang dimaksud dengan komunikasi persuasif? Komunikasi persuasif adalah komunikasi yang bersifat mempengaruhi komunikannya. Ya, kita kemarin sudah belajar ya tentang persuasif ya dalam bidang apa kemarin? Yang public relation itu ya. Kemudian asal kata persuasif ya, ini berasal dari bahasa Inggris persuasion dan juga berasal dari bahasa Latin persuasio yang mengandung makna bujukan, merayu ataupun meyakinkan. Ya. Ini tadi definisi secara harfiah dari persuasif. Ada 3 pendekatan dalam memilih komunikasi persuasif ya, memilih metode komunikasi persuasif. Yang pertama adalah pendekatan psikologi sosial ya. Jadi kita sebagai public relation atau humas di bidang kesehatan, kita juga dituntut untuk menguasai yang namanya psikologi sosial. Jadi bagaimana kita melihat katakanlah pasien ataupun pengunjung ataupun keluarga pasien ini dalam sisi psikologi sosial. Artinya dia sebagai makhluk sosial, mereka juga butuh untuk dihargai, mereka juga butuh untuk diberikan apresiasi, mereka juga butuh diperlakukan dengan baik, kita tunjukkan kepedulian kita kepada mereka dengan baik. Nah, ini bagian dari sisi psikologi sosial. Kita juga tetap menghargai perasaan mereka gitu ya. Ini adalah pendekatan dari sisi psikologi sosial. Kemudian komunikasi yang kita sampaikan juga tentu komunikasi yang baik, ya, komunikasi yang saling bisa memahami, saling bisa mengerti, bisa menunjukkan empati dan simpati gitu ya. Ini juga bagian dari ranah psikologi sosial. Selanjutnya yang kedua adalah media. Dalam komunikasi persuasif, media ini juga merupakan hal yang cukup penting untuk mendukung keberhasilan dari komunikasi persuasif. Nah, media ini terdiri dari media lisan, media cetak, ataupun media elektronik. Ya, misalnya kalau PR di sebuah rumah sakit, karena sekarang musim pandemi misalnya ingin juga ikut caring kepada masyarakat misalnya tentang pencegahan COVID-19. Nah, ini misalnya melalui media cetak. Ya, bisa melalui flyer ya, atau katakanlah iklan layanan masyarakat di majalah, di koran gitu ya. Atau media elektronik. Misalnya melalui iklan layanan masyarakat gitu ya, ini bisa, atau melalui lisan ketika kita mengedukasi secara langsung kepada pasien ya. Kemudian yang ketiga, rekan-rekan sekalian, ya, masih tentang pendekatan dalam memilih metode persuasif. Yang ketiga adalah
sifat hubungan. Apa maksud dari sifat hubungan? Maksudnya di sini adalah berdasarkan sifat hubungan persuader. Persuader ini berarti orang yang melakukan teknik komunikasi persuasif ya, dengan sasarannya ya, yang mana menggunakan metode langsung dan tidak langsung. Ya, jadi ini dilihat mana yang lebih efektif, komunikasi langsung kah atau tidak langsung. Sedangkan jika berdasarkan keadaan psikososial, ya berarti bisa sasarannya itu adalah dengan pendekatan perorangan, kelompok, ataupun secara massal gitu ya. Begitu. Jadi nanti public relation dalam bidang kesehatan ini bisa menilai sifat hubungan mana yang lebih dibutuhkan dalam komunikasi. Apakah perlu komunikasi langsung dan tidak langsung jika itu dinilai lebih efektif, ataupun dengan komunikasi yang menggunakan pendekatan psikososial, misalnya komunikasi perorangan, komunikasi kelompok, ataupun secara massal. Begitu. Peran komunikasi persuasif dalam bidang kesehatan. Pada intinya, rekan-rekan, komunikasi persuasif ini dapat mempengaruhi audien atau publik ataupun komunitas sehingga terjalin hubungan kerjasama yang selaras dan seimbang antara kedua belah pihak, baik dari sisi tenaga kesehatan maupun dari pihak pasien. Ya, ini peranan komunikasi persuasif. Ya, yang menjadi tujuan akhirnya adalah supaya ada komunikasi yang selaras, hubungan kerjasama ya antara pihak tim kesehatan atau public relation yang bekerja di bidang kesehatan dengan orang yang kita ajak komunikasi, bisa pasien atau bisa masyarakat secara umum. Berikutnya adalah tentang 4 prinsip utama dalam komunikasi persuasif. Ya, di sini ada 4. Yang pertama adalah pemaparan selektif, kemudian partisipasi halayak transaksional, inokulasi, dan besaran perubahan. Ya, ada 4 prinsip yang tidak bisa kita lepaskan ketika kita berbicara tentang persuasif. Ya, yang pertama prinsip pemaparan selektif. Artinya di sini adalah menerangkan bahwa pendengar akan mencari informasi secara aktif yang mendukung opini, nilai, keputusan, perilaku, dan motivasi mereka, dan pendengar akan menghindari informasi yang bertentangan dengan hal-hal yang di atas. Itu yang disebut dengan pemaparan selektif. Jadi orang yang kita ajak komunikasi itu mereka akan lebih selektif untuk menilai, untuk memisahkan, untuk memfilter ya. Manakah hal-hal tersebut yang sifatnya misalnya opini, sifatnya itu adalah nilai, sifatnya adalah perilaku, keputusan ataupun motivasi. Ya, ini jadi bisa menseleksi begitu. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua adalah prinsip partisipasi halayak transaksional. Artinya di sini pembicara dan pendengar saling terlibat dalam komunikasi dalam satu aktivitas tertentu. Ya, ini yang dimaksud bersifat transaksional gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah prinsip inokulasi, yaitu tentang bagaimana menghadapi sasaran yang telah mengetahui posisi persuader. Artinya orang yang memberikan informasi persuasif ya, kita sebut dengan persuader, dan telah menyiapkan senjata dalam tanda kutip berupa argumen untuk menentangnya ya. Jadi terkadang ketika kita tidak setuju nih dengan misalnya pendapat orang yang mengajak bicara, misalnya dalam sebuah forum diskusi atau musyawarah membahas misalnya tentang kebijakan hal-hal tertentu, dan kita memang tidak setuju dengan wacana tersebut, maka pun kita juga harus memiliki argumen yang tepat untuk bisa mendukung ketidaksetujuan dari opini yang kita sampaikan. Itu yang kita sebut dengan prinsip inokulasi. Yang keempat adalah prinsip besaran perubahan, gitu ya. Maksudnya di sini adalah semakin besar dan semakin penting perubahan yang diinginkan oleh persuader,
Ya, ingat persuader tadi adalah orang yang melakukan komunikasi persuasif, maka semakin besar pula tantangan dan tugas untuk mencapai tujuan persuasif tersebut. Ya, jadi tidak mudah memang untuk kita bisa mengubah suatu hal, apalagi ini kaitannya dengan mengubah opini ya. Opini ataupun mindset dari seseorang tentu dibutuhkan usaha dan juga komunikasi yang lebih bagus. Dalam arti komunikasi persuasif yang bisa diterima secara akal, logis gitu ya. Dan pada akhirnya orang akan mengiyakan, akan setuju dengan apa yang diungkapkan oleh persuader. Tentunya dibutuhkan skill yang baik, data-data yang ada gitu ya, dan argumen-argumen yang tepat. Next, tentang efektivitas komunikasi kesehatan ya. Jadi komunikasi kesehatan itu dinilai efektif ya, artinya tepat sasaran adalah ketika katakanlah karakteristik komunikator itu disiapkan dengan baik gitu ya. Karena karakteristik komunikator di sini tentunya akan memanipulasi pesan dan memanfaatkan media untuk mengalihkan peran tersebut ya. Jadi karakteristik komunikator yang baik misalnya dia ketika menyampaikan itu dengan lugas ya, dengan bahasa yang sederhana, runut gitu ya, runtut misalnya dari A, B, C seperti itu ya. Kemudian juga dia tidak banyak menggunakan istilah-istilah yang susah dimengerti oleh audien. Nah, ini tentu karakteristik komunikator yang harus betul-betul dikuasai oleh public relation supaya komunikasi yang disampaikan nantinya sesuai dengan sasarannya atau efektif. Kemudian yang kedua, media yang dipilih atau yang digunakan dalam komunikasi. Ya, dilihat lebih efektifnya mana, media langsung kah, face to face ya, atau misalnya dengan media elektronik, atau dinilai yang cukup efektif dengan media massa gitu. Karena komunikan atau publik sasarannya adalah orang yang melek media misalnya. Nah, ini pemilihan media yang tepat tentu berdasarkan dari siapakah komunikan yang diajak komunikasi, supaya dalam komunikasi tersebut akan mencapai efektivitas yang baik. Baik, rekan-rekan sekalian, sampai di sini dulu ya tentang pembahasan kita ragam komunikasi dalam kesehatan. Jika ada hal-hal yang belum dimengerti, nanti bisa kita diskusikan bersama dalam forum diskusi. Terima kasih atas atensinya. Sehat selalu untuk rekan-rekan dan salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.